Ini berkaitan kemarin ada Dewan Kolonel, tiba-tiba sekarang muncul Dewan Kopral. Yang ini di konflik internal di apa ya, di pendukungnya Ganjar dan pendukungnya Puan lah, begitu ya. Ini saya kira sebenarnya ini lebih pada dekonstruksi lah, begitu ya, kalau sebut tidak. Ini bukan perlawanan serius dari seorang kopral gitu. Ya kelihatannya isu ini akan tumbuh terus karena orang akan cari cara, bukan orang, PDIP akan cari cara bagaimana mengupload atau menggelembungkan elektabilitas Ibu Puan. Saya sebut aja menggelembungkan karena harus didesain begitu. Kalau nggak ada desain untuk menggelembungkan itu Ibu Puan susah. Jadi pencitraan itu mesti dimaksimalkan dan saya mulai lihat beberapa baliho kemarin saya muter-muter Jawa itu baliho Ibu Puan udah mulai terpasang dengan narasi yang agak unik gitu, bukan narasi yang jadi memang udah bekerja Dewan Kolonel bisa dibubarkan, tapi aktivitas para kolonel sudah menghasilkan kan itu poinnya tuh. Nah siapa yang pertama kali didekati atau digarap secara cerdik oleh Dewan Kolonel ya pasti lembaga survei kan itu sama media massa tuh, mungkin tokoh-tokoh media massa udah didatangi supaya begini cara buat headline tuh, itu pasti harus berlangsung sebab cuma itu pertaruhan Ibu Mega tuh. Kalau Mbak Puan nggak bisa masuk di 2 digit itu artinya selesai, bukan Mbak Puan selesai, PDIP juga selesai kan. Lalu orang akan lihat berarti memang nggak ada kaderisasi di PDIP. Pada saat PDIP mengalami kegagalan kaderisasi, ya Pak Jokowi poinnya naik kan, lalu Pak Jokowi balik lagi ke Ganjar misalnya. Jadi ini intip-mengintip sebetulnya. Nah kalau begitu nanti betul tadi udah ada Dewan Kopral, nanti ada Dewan Letnan 2, Dewan Letnan 1. Lalu kita mulai anggap ini sebagai ya bunga-bunga di dalam upaya untuk melejitkan seseorang. Nah pada saat yang sama tentu Pak Jokowi mulai mengintai kelemahan-kelemahan PDIP. Jadi bukan kita ngomporin Pak Jokowi berantem dengan Ibu Mega, tapi basisnya itu akhirnya Pak Jokowi ingin rejim dia ini diteruskan dan bahkan diselamatkan ke depan. Sementara Ibu Mega merasa bahwa ini adalah era terakhir PDIP. Kalau nggak ada Mbak Puan, nah udah selesai. Halo Bung Rocky, hari ini unjuk rasa berlangsung cukup ramai. Seperti biasa kita tidak terkejut karena memang unjuk rasa terutama berkaitan dengan BBM ini terus berlangsung secara bergelombang gitu. Dan ada yang menarik itu ide dari Kapolda Metro Jaya. Katanya dia sudahlah daripada kalian demo di Patung Kuda mengganggu lalu lintas, saya siapkan Monas untuk jadi tempat unjuk rasa. Dan kata dia disiapkan juga sound system. Ya panggung juga disiapkan, pokoknya nggak perlu datang pakai mobil komando dengan datang teriak-teriak gitu. Saya teringat seperti di Taman Hyde Park di London gitu ya, taman terbesar di sana orang biasanya selalu memusatkan perhatian situ. Tapi saya bayangin keren juga ya, karena kalau toanya cukup kalau pengeras suaranya cukup besar, sound system gede kan sampai juga ke depan istana gitu. Oke, tapi bisa tiba-tiba power plant-nya dimatiin tuh. Iya. Tapi tetap itu ide bagus juga tuh. Ya, jadi kan hanya Monas sebagai ruang politik. Kan dulu saya sebut itu monumen akal sehat Monas itu. Pada waktu 212 berkumpul di situ. Tapi yang jelas ada upaya untuk saya lihat juga di beberapa daerah itu mulai ada kekerasan. Di Bandung kemarin itu dikerasi oleh polisi itu. Jadi bagus kalau memang polisi paham bahwa kanal demokrasi itu mesti disediakan. Nah kalau misalnya kanal demokrasi disediakan itu artinya oposisi akhirnya diakui itu kan begitu aja tuh. Jadi kalau dalam 2 minggu ke depan demonstrasi itu berlangsung tertib di Monas, tentu orang akan minta juga berlangsung di Papua, berlangsung di Aceh, berlangsung di Makassar, berlangsung di NTB itu, sehingga bisa dibikin Monas-Monas kecil di situ tuh. Tapi intinya adalah keresahan publik ini harus disalurkan tuh, supaya tidak tumpah jadi berantakan di jalan raya. Nah, kita mau hitung sebetulnya apa siasat dari kekuasaan sehingga timbul ide Monas itu. Karena selalu orang mencurigai ini kok tiba ada Monas, jangan-jangan di bawah Monas sudah disiapkan gas air mata tuh, terus dia keluar dari pori-pori yang ditanam gubernur di situ tuh. Jadi sekali lagi nggak mungkin dicegah karena itu udah siapkan aja salurannya tuh. Tapi yang lebih penting ada speaker di situ, nggak ada gunanya juga kalau begitu ada demo lalu Pak Jokowi minggat lewat jalan belakang
pergi ke Kalimantan. Jadi itu intinya tuh. Ya, ya. Nah, mumpung persiapan demo masih dimulai, tolong mahasiswa pertimbangkan nih tawaran dari Pak Kapolda. Jadi mulai aja besok itu kumpul di Monas, dan nggak boleh lagi ada kawat-kawat berduri di situ. Biarkan semua orang masuk di situ. Dan jangan bilang kapasitasnya cuma buat 1.000 orang, jangan bohong. Itu orang bisa demo sampai ke puncak Monas kok. Itu ada lift naik ke atas Monas. Jadi sekali lagi peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang itu menunjukkan arah perubahan yang bakal dipercepat. Dan mudah-mudahan Pak Polisi konsisten ya, menyediakan tempat, artinya amankan juga tuh. Demikian juga di tempat lain. Kalau enggak orang akan tuntut. Masa Jakarta doang yang ya, diamankan? Di tempat-tempat di Tangerang itu yang seringkali polisinya terlalu keras menangani demonstrasi juga mesti diberitahu bahwa sekarang era untuk jangan mencegah orang menyatakan pikiran yang berbeda. Yes, oke. Nah, kita sekarang kembali ke realitas politik yang terjadi hari ini. Ini menurut saya enak juga lah, akhir pekan kita ngomongin yang sedikit lucu-lucuan kan. Ini berkaitan kemarin ada Dewan Kolonel, tiba-tiba sekarang muncul Dewan Kopral. Yang ini di konflik internal di apa ya, di pendukungnya Ganjar dan pendukungnya Puan lah, begitu ya. Ini saya kira sebenarnya ini lebih pada dekonstruksi lah, begitu ya, kalau tidak. Ini bukan perlawanan serius dari seorang kopral gitu. Ya kelihatannya isu ini akan tumbuh terus karena orang akan cari cara, bukan orang, PDIP akan cari cara bagaimana mengupload atau menggelembungkan elektabilitas Ibu Puan. Saya sebut aja menggelembungkan karena harus didesain begitu. Kalau nggak ada desain untuk menggelembungkan itu Ibu Puan susah. Jadi pencitraan itu mesti dimaksimalkan, dan saya mulai lihat beberapa baliho kemarin saya muter-muter Jawa itu, baliho Ibu Puan udah mulai terpasang dengan narasi yang agak unik gitu, bukan narasi yang jadi memang udah bekerja Dewan Kolonel bisa dibubarkan, tapi aktivitas para kolonel sudah menghasilkan kan, itu poinnya tuh. Nah, siapa yang pertama kali didekati atau digarap secara cerdik oleh Dewan Kolonel, ya pasti lembaga survei kan itu, sama media massa tuh. Mungkin tokoh-tokoh media massa udah didatangi supaya begini cara buat headline tuh. Itu pasti harus berlangsung. Sebab cuma itu pertaruhan Ibu Mega tuh. Kalau Mbak Puan nggak bisa masuk di 2 digit, itu artinya selesai. Bukan Mbak Puan selesai, PDIP juga selesai kan. Lalu orang akan lihat berarti memang nggak ada kaderisasi di PDIP. Pada saat PDIP mengalami kegagalan kaderisasi, ya Pak Jokowi poinnya naik kan, lalu Pak Jokowi balik lagi ke Ganjar misalnya. Jadi ini intip-mengintip sebetulnya. Nah kalau begitu nanti betul tadi udah ada Dewan Kopral, nanti ada Dewan Letnan 2, Dewan Letnan 1. Lalu kita mulai anggap ini sebagai ya bunga-bunga di dalam upaya untuk melejitkan seseorang. Nah pada saat yang sama tentu Pak Jokowi mulai mengintai kelemahan-kelemahan PDIP. Jadi bukan kita ngomporin Pak Jokowi berantem dengan Ibu Mega, tapi basisnya itu akhirnya Pak Jokowi ingin rejim dia ini diteruskan dan bahkan diselamatkan ke depan. Sementara Ibu Mega merasa bahwa ini adalah era terakhir PDIP. Kalau nggak ada Mbak Puan, nah udah selesai. Karena nggak mungkin Ibu Mega berumur dan di usianya sekarang itu masih harus memikirkan bangsa. Jadi kaderisasi memang harus dimulai tahun ini sesuai dengan yang diterangkan oleh Ibu Puan bahwa tahun politik tiba lebih cepat. Ya, ya. Tapi saya melihatnya sekarang yang Bung Rocky ini justru bukan lagi hanya sekedar kubu Pak Jokowi dengan face to face dengan Ibu Mega, tapi sekarang kelihatannya justru ada 3 kubu lah, setidaknya kubu Ganjar sendiri. Karena Pak Jokowi kan juga masih memelihara mimpi itu sendiri kan, kemarin dengan wakil presiden, atau kemudian yang seperti disebutkan Bahlil masih terus menghidupkan 3 periode. Sementara Ganjar juga melihat ini potensial juga nih, apalagi kemudian ternyata relawan-relawan dia cukup solid gitu. Iya, di ujungnya nanti Ganjar akan tetap punya ambisi dan akan ada orang yang meyakinkan udah Ganjar tetap harus ada di radar pertama Pak Jokowi. Nah, kalau Ganjar masuk di dalam radar itu, lalu ada Pak Prabowo juga yang radarnya juga harus ditangkap oleh Pak Jokowi kan. Jadi memang kesulitannya sekarang ada Pak Jokowi. Mesti dipilih aja satu kan. Saya ingin agar Pak Prabowo melanjutkan kepemimpinan saya. Maka selesai problem tuh. Itu artinya konsekuensinya Pak Prabowo akan bersaing dengan Puan.
maka seluruh perjanjian batu tulis udah hapus saja tulisannya kan, karena nggak ada gunanya lagi itu. Demikian juga kalau Pak Jokowi putuskan Ganjar aja tuh, sehingga Pak Prabowo langsung bikin perlengkapan sendiri untuk bersaing tiga calon nantinya ke depan. Tapi Pak Jokowi kan nggak pernah kasih sinyal yang jelas siapa yang akan menggantikan dia tuh. Memang juga nggak penting-penting amat, tapi dari segi Pak Jokowi itu penting untuk menjaga dia setelah dia lengser. Jadi itu kesulitan Pak Jokowi sekarang. Jadi pusinglah beliau. Tapi kalau dari sisi kalkulasi politik, menurut Anda buat Pak Jokowi saat ini paling menguntungkan kalau menggandeng Pak Prabowo ya ketimbang Ganjar ya? Iya, secara rasional, pragmatis sudah pasti Prabowo lebih memungkinkan. Dia udah punya threshold dan udah berteman dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tahu bahwa dia dulu musuh tapi sekarang sahabat, kan lebih aman sebetulnya kan. Tinggal diyakinkan pada mak-mak bahwa Pak Prabowo memang akan timbul tenggelam bersama rakyat kan. Itu kan. Jadi kalau masih menunggu ya, potensi siapapun, sehingga kalau udah jelas, dan Pak Prabowo juga bisa tidak sabar menunggu dukungan Pak Jokowi kan. Ini tinggal soal wakil presidennya siapa itu. Kalau soal keintiman dalam pergaulan, Pak Prabowo udah memuji-muji lebih dari Pak Luhut kalau memuji Pak Jokowi. Dan itu intinya. Ya mungkin Pak Prabowo perlu ketemu Pak Luhut untuk sounding lebih dalam lah potensi dia untuk direstui oleh Pak Jokowi. Ya, tapi bagi kita ini tentu kabar baik ya, karena mereka ini kan seperti yang dikatakan oleh Hasto lah itu, dan terus kemudian dia membantahnya soal bahwa idealnya dua pasang saja gitu. Kan kita sudah tahu, tapi dengan konfigurasi sekarang ini kan udah tidak mungkin kelihatannya kalau cuma hanya dua pasang saja gitu. Ya, yang ideal itu udah pasti keinginan PDIP karena PDIP merasa dia bisa menang, atau keinginan Jokowi karena Jokowi merasa dia pasti bisa menang. Tapi politik bukan cuma urusan PDIP dan petugas partainya tuh, ada poin-poin baru, ada masalah lain yang ingin dilihat rakyat, bahwa persaingan itu harus betul-betul datang dari kesungguhan untuk membayangkan Indonesia yang lain, bukan Indonesia yang diwariskan oleh Jokowi. Pasti ada poin itu kan, nggak bisa persaingan itu hanya untuk memilih siapa yang akan meneruskan Pak Jokowi. Nggak bisa begitu. Dalam demokrasi harus ada pihak ketiga bahkan yang mungkin berbeda sekali dengan desain ekonomi politik Jokowi, desain cara bernegara itu soalnya. Dan oposisi bersiap-siap untuk mencari pihak ketiga. Karena yang di dalam itu semuanya dianggap ya itu cuma penerus Jokowi. Ya. Oke, tapi kalau lihat perkembangan terbaru ini berkaitan dengan Ganjar ini, menurut Anda kesimpulannya apakah mereka ini sudah final? Itu kalau PDIP jelas final, dia tidak mau dengan Ganjar. Tapi Ganjar sendiri, apakah kalkulasinya dia juga akhirnya pada satu kesimpulan dia akan ya melihat potensi itu, kalau dia bertahan di PDIP juga dia nggak akan dapat apa-apa, lebih baik dia melawan gitu. Ya, Ganjar melawan, tapi perlawanan Ganjar kan ditentukan oleh uang dan headline tuh. Jadi satu waktu ketika Jokowi nggak lagi sebut-sebut nama Ganjar, ya nggak ada lagi pers yang memuat nama Ganjar, itu gampang aja kan. Jadi sinyal itu penting tuh. Nah, pada saat itu Pak Prabowo merasa oke pasti ke dia tuh. Tapi jangan salah, Pak Prabowo punya potensi juga Ibu Puan, tapi potensi oposisi juga ada. Kenapa? Karena keadaan yang berantakan hari ini, dan rakyat akan lihat bahwa ya udah, sebutkan aja istana itu calonnya dua, tapi kita punya calon sendiri tuh. Kan itu enaknya tuh. Demokrasi mesti begitu, dan itu yang sedang terjadi tuh. Kalau kayak gitu kita karena sudah muncul Dewan Kolonel, Dewan Kopral, saya kira kita tunggu Dewan apa tadi? Dewan Prajurit lah, saya kira Bung Rocky yang ini. Dan prajurit itu artinya rakyat dalam hal ini. Nah, kalau kita disebut Dewan Rakyat, tentu istilahnya juga berbahaya tuh. Tetapi kita bisa berbahaya. Bahwa memang pada akhirnya politik Indonesia itu harus dikembalikan pada kedaulatan rakyat. Ya. Kan yang di atas tuh kaca semua. Kalau kita kayak masuk toko, tiba-tiba kita lihat etalase yang tadinya cemerlang itu udah bulukan karena nggak pernah lumutnya atau kerak-keraknya nggak dibersihkan, lalu tersenggol, berantakan. Jadi harus ada cermin baru tuh, tempat kita melihat masa depan itu. Dan masa depan itu memang ada pada keinginan rakyat. Dan keinginan rakyat itu adalah sunatullah, itu adalah hukum sosiologi, itu kira-kira poinnya. Ya. Ini enak nih dengerin kita ngomongin soal rakyat, tapi terus kemudian di belakang Anda dengar suara burung yang berkicau tak henti-hentinya. Iya, nama juga
kebun rakyat. Kebun rakyat. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita Iya. singkat saja, Dewan Kolonel, Dewan Kopral beradu argumentasi atau bahkan bertempur, kita tetap setia pada Dewan Rakyat melalui 0%. Ya, kicaukan terus 0%. Yes, oke. Oke, Bung Rocky. Ya.